sistem iblis, sistem setan gitu kan. Berarti kalau demokrasi sistem setan. Kalau menurut saya, kalau selain aturan dan hukum-hukum Allah yang ditegakkan, ya kemungkinan bisa begitu. Enggak. Hukum Allah tuh yang gimana? Hukum Seperti Allah apa? itu. Jadi gimana, Ustaz? Apa? Ini Ustaz, saya cuma mau menanyakan soal konten-konten Ustaz yang begitu keras menanggapi atau mengkritik, ya bisa dibilang. Tapi kalau menurut pandangan saya, di konten-konten itu ada unsur-unsur seperti halnya apa ya? Ya bisa dikatakan mungkin ada penggiringan opini, ya khususnya kepada ideologi, ya. Ideologi tentang akidah lah ini. Ada juga mungkin bisa dikatakan mungkin itu hasutan, atau bisa juga adu domba gitu kan. Masalahnya gimana? Masalahnya yang jadi persoalan itu, ya menurut saya, jadi cuma satu sisi gitu yang Ustadz tanggapi, komentari atau mengkritiki gitu kan. Bahkan bisa jadi juga mencari hanya satu sisi kesalahan yang bisa dianggap tidak sejalan gitu kan. Gitu. Nah, bagaimana menurut tanggapan Kang Ustadz soal konten-konten itu? Pertama, ini kita sepakat divideokan karena beliau pertama kali mengunggah saya, mungkin katakan juga nyinyir segala macam di Facebook ya. Dan alhamdulillah bisa ketemu. Nah, inilah indahnya kalau kemudian faktanya kita berbeda, lalu bisa bertemu, bertatap wajah tanpa ada bertengkar di media sosial, itu lebih baik menurut saya. Ini proses-proses seperti ini yang mesti dilakukan oleh setiap anak bangsa yang merasa berbeda. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konten-konten saya kadang-kadang kata Akang menyudutkan beberapa pihak, menghasut segala macam. Jadi gini menurut saya punya pandangan. Dan saya berpegang teguh terhadap apa yang saya kontenkan, itu disandarkan pada prinsip-prinsip saya yang menurut saya benar. Dan bila ada yang menyimpang menurut saya mencoba hadir untuk berusaha memberikan pandangan. Bahwa kemudian itu satu sudut pandang, ya memang satu sudut pandang. Bahwa kemudian itu adalah penggiringan opini, ya memang penggiringan opini. Saya tidak nafikan, konten-konten saya kadang-kadang penggiringan opini sesuai apa yang saya pahami. Ya memang seperti itu. Semua konten kreator, bagi saya, dia mengeluarkan pandangannya ya secara terbuka di media sosial, dan itu pun sama penggiringan opini. Menurut saya sah-sah saja selama memang apa yang saya ucapkan itu saya mampu pertanggungjawabkan secara apapunnya. Itu. Tapi saya mau tanya Waino, lebih spesifik konten yang mana? Biar jelas gitu loh. Konten yang mana? Yang mengkritik siapa? Gitu lah. Monggo. Mau tanya soal mengapa cara berpandangan mengkritisi atau menggiring opini itu
bisa dikatakan hanya kepada satu pihak atau golongan yang dianggap tidak sejalan dengan pemahaman Ustadz, atau bisa dikatakan juga dengan pemerintahan gitu kan. Sementara ini kan golongan mereka yang dianggap Ustadz tidak sejalan itu kan mereka yang suka mengkritik juga kepada pemerintahan khususnya ya. Antara lain lagi kepada golongan lain, anggaplah bisa katakan NU atau apalah misalkan gitu kan, yang sejalan dengan pemerintah kan gitu. Apakah memang karena mereka itu pusat kritik mereka itu karena memang dianggap mereka memang tidak sejalan atau suka mengkritik pemerintah, atau bagaimana itu teh gitu? Jadi gini Wak, pertama yang saya kritik memang kadang-kadang atau bahkan sering lah ya, orang-orang HTI atau ex HTI lebih tepatnya. Pertama, karena bagi saya mereka sudah menyimpang secara ideologi di Republik ini. Itu pertama. Saya bisa menjawab panjang lebar urusan ini. Urusan kemudian pandangan mereka menyimpang di Republik, termasuk orang-orang HTI mentogut-togutkan Pancasila. Saya tidak terima. Orang-orang HTI membawa ideologi transnasional untuk kemudian dijejalkan di pikiran anak bangsa. Yang sebetulnya bagi saya, ini Pancasila ini apa sih salahnya? Bertentangannya dengan Islam apa? Nggak ada. Dan ini adalah rumusan, bukan hanya hasil rumusan orang bodoh, tetapi ada para alim ulama juga di sana. Dan kalau memang dulu umat Islam tidak menyepakati adanya Pancasila, segala macam undang-undang demokrasi, maka tidak akan lahir Indonesia. Artinya apa? Para ulama ini udah mengkaji serta dalil-dalilnya bahwa segala aspek produk hukum yang ada di Indonesia itu tidak bertentangan sama sekali. Sementara orang-orang HTI mentogut-togutkan kita punya sistem ini. Itu masalahnya, Pak. Bahkan ada salah satu ceramah orang HTI. Barang siapa orang yang mati sebelum tegaknya khilafah, maka orang itu mati dalam keadaan kufur karena dikuburkan oleh sistem. Ini apa-apaan? Ini fatwa ngawur dari mana ini? Dan kita boleh bedah urusan khilafahnya. Boleh kita bedah Al-Qur'annya, boleh kita bedah hadisnya, boleh kemudian kita bedah kaul-kaul ijma segala macamnya. Boleh. Itu masa iya kita mau mengatakan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu mati dalam keadaan kufur karena dikuburkan oleh sistem. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, para ulama segala macam, semuanya kafir termasuk bapaknya Waeno, kakek moyang segala macam. Itu saya tidak sepakat. Mereka ekstrim. Ternyata memang mereka punya muatan ideologis transnasional yang bagi saya menyimpang, tidak cocok hidup di Indonesia. Ideologi itu tidak cocok berkembang di Indonesia. Itu itu alasan saya mengkritik mereka. Oh kemudian mereka mengkritik pemerintah, ya silakan. Gak jadi soal. Saya sering mengkritik dia mengkritik pemerintah, ya nggak jadi soal, silakan aja. Tetapi saya curiga memang sejak dari awal apapun yang dilakukan oleh pemerintah pasti salah. Kenapa? Karena sejak dari awal dia tidak menerima demokrasi kok. Maka segala turunan ke bawahnya itu pasti akan salah di pandangan dia. Mau baik yang dilakukan oleh pemerintah, mau buruk pasti akan salah. Kenapa? Karena dari awal ideologinya dia tidak menerima. Maka saya mengkritik, oh ente bukan hanya karena program, tetapi karena ente punya ideologi yang salah. Saya luruskan tuh. Itu boleh sepakat, boleh tidak, nggak jadi soal. Dia memaksakan sistem ini mau diganti dan saya nggak terima. Saya akan berada di barisan terdepan untuk menghalau mereka semua. Apapun resikonya. Berarti begitu ya. Itu salah satunya. Kalau urusan HTI ya, kalau urusan HTI. Nah, sekarang ini ada yang menarik soal togut ya.
Saya cuma mau nanya pandangan dari Ustadz ya soal togut. Karena sepengetahuan saya, tapi maaf jangan disamakan saya dengan HTI ya. Jangan juga mengira kalau saya anti Pancasila, anti NKRI dan sebagainya. Ini hanya Tapi menurut mendengar menurut dan Pak Eno, menurut menurut Pak Eno, ah, apa yang diucapkan oleh orang-orang HTI sepakat apa tidak? saya belum tahu persis kalau orang-orang HTI itu berdasarkan atau tujuannya betul kepada Islam yang kafah atau tidak ya, soal itu mah. Pertanyaan saya, Islam Ah. yang kafah itu seperti apa? Nah, kalau Islam yang kafah kalau menurut saya Ah, ya, di saya pernah lihat atau bahkan dengar juga dalam Al-Quran itu surat apa ya, Al-An'am atau apa ya, tentang togut itu kan. Nah, ini sepengetahuan saya ini mah mendengar gitu. Jadi kalau soal togut menurut saya atau orang-orang yang dianggap ex HTI atau apalah mungkin ya, tapi bukan berarti saya juga ikut golongan mereka ya misalnya. tapi fatwanya Tapi ngambil dari pandangan- mereka. Bukan, sebetulnya bukan. Dari Bukan. siapa? Nah, ya pertama saya memang lihat waktu mereka bilang misalkan soal togut, yang togut itu artinya begini kan. Terus di surat Al-An'am atau apa ya, ada juga di situ Allah menerangkan soal togut ya. Jadi togut itu menurut Al-Quran jadi sistem atau hukum atau aturan yang harus dilaksanakan sementara ini tidak. Jadi istilahnya bikin aturan hukum sendiri kan gitu. Ini bukan kata saya ini. Ya. Nah, jadi Islam yang kafah itu menurut saya segala sesuatu yang apa namanya? Yang diperintahkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah harus dilaksanakan seutuhnya. Itu yang disebut kafah menurut saya. Ya. Jadi tanpa ada embel-embel apalah. Bahkan saya suka debat-debat kecil sama orang Salafi tentang bid'ah itu. Bahkan mereka itu bilang kalau misalkan muludan, maulid, tahlilan itu kan termasuk bid'ah menurut mereka, apalagi soal togut. Tapi anehnya mereka juga apa mendukung kalau dikatakan keras mah itu togut, mendukung sistem togut itu. Kan aneh. Ya, tapi maaf ini bukan berarti saya membela atau golongan mereka, bukan. Ini mah saya hanya meluruskan, bukan meluruskan apa ya? Meluruskan tentang sepengetahuan saya tentang togut. Jadi atau togut tentang, itu apa? Menurut jadi Eno? togut itu kalau menurut saya, jadi itu istilahnya sistem Jahiliyah. sistem iblis, sistem setan gitu kan. Berarti Kalau togut demokrasi itu. sistem setan. Kalau menurut saya, kalau selain aturan dan hukum-hukum Allah yang ditegakkan, ya kemungkinan bisa begitu. Enggak. Hukum Allah tuh yang gimana? Hukum Seperti Allah apa? itu kan udah jelas mungkin ya, Ustadz lebih tahu hukum Allah, aturan Allah seperti apa. Hadis dan Qurannya juga mungkin Ustadz yang lebih tahu. Hukum Allah, aturan-aturan Allah seperti apa, larangannya seperti apa. Mungkin udah tahu kan ya, atau sedikitnya tahu, lebih sedikit besarnya. Enggak di Indonesia. Kita punya hukum yang itu bertentangan dengan hukum Allah. Itu Ada contoh. Misal sekarang kalau hukum Allah, hukum Islam, otomatis kalau mencuri dipotong tangan kan? Oke. Ya, pertama. Yang kedua, yang zina, kalau dia masih bujang, diusir selama sekian bulan atau tahun kan dari daerahnya. Kalau yang rumah tangga dihukum rajam sampai mati kan begitu. Kalau hukum Islam kan, hukum Allah itu aturan Allah kan. Nah, sementara enaknya kalau misalkan hukum aturan Allah, hukum Allah, apa namanya? Setelah dia mati itu keadaannya seperti bayi. Jadi kematian dia itu sama seperti menebus dosa.
Berarti poinnya sistem ini salah. Ya jelas kalau memang kita mau ngejar ke hukum Allah, ke aturan Allah, jelas salah. Kalau Oke. menurut saya. Oke, nggak jadi soal. Nah, sementara di situ diterangkan bahwa Allah tidak mau diduakan. Diduakan dalam arti kan di apa namanya sih? Kalau bahasa Musyrik, lah ibaratnya musyrik atau menduakan syirik, gitu kan, mendoakan. syirik kan gitu. Sementara yang dibilang syirik pada umumnya ulama-ulama atau ulama salafi atau apalah khususnya itu yang anti persyirikan soal begitu, cuma membahas tentang perdukunan. Kalau kita percaya ke dukun, kepada benda-benda goib dan sebagainya gitu kan, dibilangnya itu kan syirik, bahkan syirik akbar gitu kan, bisa keluar dari Islam, jatuh iman kita gitu. Sementara hukum Allah yang itu tidak apa namanya, tidak dibilang tidak ada yang bahas, tidak dibahas, tidak mau membahas, nggak tahu itu. Padahal mungkin mereka tahu, apa nggak berani, sehingga karena takut, mungkin karena berbenturan ya, jelas gitu ya sama demokrasi, udah jelas itu makanya istilahnya seperti XHTI atau apalah gitu yang bertentangan atau yang menentang hukum demokrasi, otomatis kan berbenturan sekali sehingga mereka dikeluarkan gitu istilahnya, atau bisa disebut sebagai organisasi terlarang, bahkan seperti PKI kan gitu kan ibaratnya gitu. Padahal kalau kita kaji, kalau memang itu HTI betul-betul menegakkan syariat dan hukum Allah yang sebetulnya, padahal itu lebih bagus kalau menurut pandangan umat Islam yang sesungguhnya. Kalau menurut saya mah begitu. Tapi kalau ada di luar konteks itu, HTI ini ya, saya juga nggak tahu ya kalau ada sistem lain mereka gitu kan, mereka mau punya sistem lain cuman mengandalkan atau apa sih. Bentar, berarti Poeno sepakat ini negara diganti sistemnya menjadi khilafah. Kalau menurut saya memang kalau ingin Indonesia atau negara manapun lah gitu ya selamat dunia akhirat, tidak mau menduakan Allah, ya tentunya harus mengikuti aturan dan hukum Allah. Itu menurut saya tentang Islam yang kafah. Tapi ya memang sulit, karena di negara seluruh dunia pun belum ada yang 100% menegakkan hukum dan aturan Allah yang sesungguhnya. Makanya pantas kemungkinan besar gitu, kecuali di dalamnya ada istilah dua sistem, meskipun itu tersembunyi. Mereka kenapa dimusuhin itu karena di satu negara dia bawa sistemnya sistem Allah. Gitu kan. Ini menurut saya, tapi ini menurut pandangan saya tentang bukan masalah togut atau apa, ini tentang konsepnya Islam kafah ya. Tadi pertanyaannya Islam kafah kan seperti apa? Menurut pandangan saya, menurut pandangan saya demikian. Jadi nggak ada persoalan antara keinginan cita-cita orang-orang HTI untuk mendirikan khilafah. Poeno sepakat gitu. Kalau masalah itu Karena gini, pertanyaan saya, adakah kewajiban kita untuk kemudian mendirikan khilafah? Urusan sistem semuanya ya. Sistem kepemimpinan. Berarti Waino mengatakan wajib ada, karena kalau tidak maka bertentangan dengan hukum Allah. Coba saya pengen lihat teks Al-Quran yang mengatakan bahwa negara ini mesti diatur di dalam kepemimpinan khilafah. Teks Al-Quran, satu aja teks Al-Quran yang saya tahu, Waino, di dalam Al-Quran itu hanya ada kalimat ini ja'ilung fil ardi khalifah. Bahasanya khalifah. Boleh merokok ya? Boleh. Saya jadikan engkau ja'ilung fil ardi, di muka bumi, sebagai khalifah, penggantiku. Itu bukan berupa sistem.
Nah, kita masing-masing pribadi ini punya kewajiban untuk mengurus bumi ini. Tidak usah berbentuk sistem. Ya. Karena bahasanya khalifah, bukan khilafah. Ya. Kalau khilafah itu sistem. Mm-mm. Dan saya cari di Al-Quran itu nggak ada. Ya. Kemudian di Al-Hadis juga nggak ada. Mm-mm. Sistem yang baku. Yang Waino katakan Islam punya sistem baku mana? Nggak ada. Mm-mm. Khilafah dari masa ke masa, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu pun beda-beda. Mm-mm. Terus yang mana yang mau dipegang? Nggak ada. Turki Utsmani segala macam remuk. Artinya bagi saya ini halusinasi, Wak. Ini halusinasi. Oh, kemudian ayeuna misal Waino beranggapan bahwa hukum Allah kalau mencuri harus potong tangan segala macam. Ini ada proses ijtihadiyah. Iya. Ya justru maaf saya potong dulu. Ya, soal itu ya mungkin karena nggak di negara kita aja ya mungkin ya, di seluruh Ya, iya, khususnya. artinya ini kan hasil pikiran para ulama. Maksudnya gini, Dan ijtihad itu dibolehkan, Wak, di dalam agama Islam. Iya, saya paham. Jadi maksudnya gini, makanya orang nggak mau hukum Allah, hukum Islam. Enggak, jangan gitulah Mungkin- ngomongnya. Mungkin karena takut dikira hukum Islam itu wah apa namanya sadis atau apa gitu kan? Enggak kayak gitu. Kita itu dibolehkan di dalam agama Islam untuk berijtihad, ya. Maslahatul umat. Semua ada madzhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali kan ijtihad. Produknya hukum fikih segala macam. Begitupun sama di dalam urusan negara ini bukan urusan akidah, tetapi urusan ijtihadiyah. Masing-masing orang punya masing-masing zaman punya waktunya dan punya sistemnya. Dan itu dibolehkan di dalam agama. Maka kemudian ketika sekarang hukum kita menjadi demokrasi, Pancasila, ini sesuai dengan aturan Allah. Ini hukum Allah. Karena hasil ijtihad. Ijtihad itu dibolehkan. Bukan berarti bertentangan, nggak ada yang bertentangan. Butir-butir Pancasila semuanya nggak ada yang bertentangan. Nggak harus. Kemudian yang mencuri dipotong tangan itu nggak harus. Ada ijtihadiyah. Dan dan bukan jadi hukum setan, Pak. Iya, soal itu mungkin kata saya juga kenapa hukum Islam itu tidak bisa ditegakkan atau menolak ditegakkan itu karena dianggap pertama mungkin dianggap sadis, padahal tidak apa namanya tidak ujuk-ujuk lah gitu ya, misalkan nyuri langsung dipotong, padahal tidak. Justru hukum Islam itu kan seadil-adilnya, malah ada keterangan atau riwayat orang yang tidak sama sekali tidak punya apa-apa terus mencuri di zaman Nabi atau sahabat atau itu ya saya lupa. Nah, sementara waktu disidang oleh Rasul, dia itu betul-betul mencuri itu karena lapar istilahnya gitu kan. Terus yang disalahkan siapa? Kan pemimpinnya. Saking adilnya Islam tuh begitu. Jadi mencuri itu nggak langsung dipotong, enggak. Cuma kemungkinan orang karena takut Islam atau hukum Islam ditegakkan itu dianggapnya sadis. Atau yang membunuh langsung dipenggal misalkan. Wah sadis banget tuh hukum Islam. Kan begitu, enggak begitu. Ada proses, ada persidangan biasa kan gitu. Kenapa misalkan ini membunuh? Tapi kalau misalkan hukum buatan manusia istilahnya ya. Kalau dihukum kalau membunuh cuma dihukum doang, dosanya tetap dihukum dia, dosa dia kan gitu. Terus bulan-bulanan masyarakat juga menganggap bahwa orang itu meskipun udah keluar dianggap kurang bagus lah gitu kan. Enggak, ini urusan prinsip di dalam beragama itu ada prinsip ijtihad. Ketika ijtihadnya seperti itu, maka misal mencuri, lalu dipenjara, udah selesai hukumannya, Pak. Ada ijtihad itu dibenarkan. Kalau ijtihad tidak dibenarkan, maka boleh semuanya saklek. Menurut Al-Quran saklek tanpa ada penyaringan. Tapi kalau kemudian Islam itu faktanya membolehkan untuk ijtihad, maka hasil ijtihad ini menjadi benar menurut pandangan Allah. Menjadi benar, Pak. Jadi benar. Jadi
pada dasarnya menurut saya Pancasila dengan hukum produk demokrasi yang ini adalah hasil ijtihad, ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, mereka memaksakan, mentogut-togutkan. Apakah WNO terima? WNO punya nenek, punya kakek, segala macam, dikafirkan oleh sistem. Dikafirkan oleh sistem. Terima enggak, Pak? Kalau soal itu mungkin saya mau bertanya, umpamanya gini, umpamanya sistem ini menurut mereka anggap sistem togut itu sistem setan lah ya. Ya, Nah, terus otomatis orang yang mengikuti otomatis terbawa dalam arus itu kan. Nah, kecuali yang memang istilahnya yang dianggap HTI itu yang membangkang sistem buatan manusia lah anggap gitu. Mungkin ada pertimbangan. Nah, sementara yang tadi saya katakan soal bentar dulu. ah, Bahkan khilafah pun versi HTI itu buatan mereka. ya makanya saya tadi udah bilang kalau misalkan sistem sistem Islam yang mereka inginkan itu betul-betul kafah, mungkin ya kita sebagai umat Islam memang tentunya nggak mau menduakan Allah kan begitu, karena menduakan Allah itu seperti halnya kita percayakan sama dukun atau apa kan kita syirik akbar. Gini, Wak, Ibaratnya. rasionalisasinya, Wak. Nah, Ini perlu diselesaikan. hmm, Kalau memang mereka punya sistem yang bagus, yang tidak bisa ada orang kemudian yang menggugatnya, maka untuk memastikan sistem Allah dan bukan ya, mereka akan berani diskusi kepada seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia. Mereka akan berani berdiskusi dengan NU. Mereka akan berani berdebat dengan Muhammadiyah, dengan Persis, dengan segala macamnya. Umat-umat Islam, faktanya enggak, Pak.